Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita dapat melaksanakan ibadah saat ini walaupun daring, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita masuk dalam saat teduh. Kita menyanyikan mulia-mulia namanya.
Kita menerima fatong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Baik, mari kita menyanyikan lagi Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa, bersyukur dan menyesali segala dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah saat ini ya Tuhan, walaupun daring ya Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa, kami juga mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami ya Tuhan. Baik itu disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami dari kebenaran firman-Mu. Hanya ke dalam anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13.
dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kembali lagi kita mengangkat pujian Sabdamu Abadi. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan kita pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar tidak ada kuasa lain yang mendiami hati maupun pikiran kami selain Engkau Bapa. Agar kami dapat mengerti dan memahami dari kebenaran firman-Mu, taat akan firman-Mu, serta kami takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai, memelihara hati dan pikiran kita. Pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang bertema maju terus pantang mundur. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13.
Sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu, adakah yang menyukai penderitaan? Tentu saya percaya tidak ada. Tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Kalaupun penderitaan itu tetap kita alami, bagaimana cara kita merespon penderitaan yang kita alami itu? Mungkin ada yang marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain, terlebih menuduh Tuhan sebagai penyebab timbulnya penderitaan yang kita alami. Karena itu, segala usaha pasti akan kita lakukan asal terhindar dari penderitaan itu. Namun yang menjadi pertanyaan lagi untuk kita pada saat ini, mungkinkah kita dapat menghindari penderitaan atau sebuah masalah di dalam kehidupan kita? Tentu tidak, karena penderitaan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita hadapi. Karena bagaimanapun, penderitaan itu berguna untuk pertumbuhan iman kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya juga ingin menyampaikan sebuah ilustrasi untuk kita pada saat ini. Bagaimana kita tidak fokus kepada penderitaan saja. Di sini ada seorang bapak dan anak. Dan sang ayah membawa 2 kotak. Kotak yang pertama itu adalah kotak yang berwarna emas. Dan kotak yang kedua itu adalah kotak yang berwarna hitam. Jadi sang ayah ini membawa 2 kotak ini kepada sang anak dan memberikan 2 kotak ini kepada anaknya. Jadi sang anak bertanya kepada sang ayah, "Untuk apa kotak ini, ayah?" Jadi ayahnya ini mengatakan kepada anaknya, "Ketika kamu setiap mengalami sukacita, bahagia, yang membuat hatimu senang, kamu dapat menulis di kertas, lalu memasukkan dalam kotak yang berwarna emas. Terus, jika kamu mengalami putus asa, kecewa, marah, pokoknya hal-hal yang membuat hatimu kecewa, kamu dapat menulisnya kembali di dalam kertas, serta kamu masukkan di dalam kotak yang berwarna hitam." Lalu sang anak mengerti dan dia melakukan apa yang ayahnya katakan itu. Jadi setiap hari dia menulis, ketika dia senang, ketika dia kecewa, dia menuruti apa yang ayah katakannya. Jika dia senang, dia masukkan ke dalam kotak yang berwarna emas. Dan jika dia merasa sedih, kecewa, dia akan memasukkannya ke dalam kotak yang berwarna hitam. Tiba-tiba sang anak ini merasa penasaran dengan apa di dalam isi kotak ini. Jadi suatu ketika sang anak ingin memeriksakan di dalam kotak ini. Jadi dia kayak menimbang kedua kotak ini. Dia menimbang kotak yang berwarna emas terlebih dahulu. Dia merasakan di dalam kotak itu berat. Lalu dia merasakan kotak yang berwarna hitam kembali. Dia merasakan kotak ini terasa ringan, bahkan ringan daripada kotak yang berwarna emas ini. Jadi dia, kok perasaan saya memasukkannya sama seperti kotak yang berwarna emas, tapi kok beratnya beda ya? Jadi tiba-tiba dia ingin mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Ayah, kenapa kotak yang warna emas dan kotak yang berwarna hitam ini berbeda? Perasaan saya sering memasukkan ke kotak yang berwarna hitam. Kok beratnya beda dengan yang berwarna emas?" Jadi ayahnya mengatakan, kotak yang berwarna hitam itu adalah ada sebuah lubang kecil. Jadi setiap kamu memasukkan kertas ya untuk kotak yang berwarna hitam, jadi kertas itu bisa jatuh ke bawah, jadi dia tidak tahu. Jadi ayahnya ini mengatakan seperti ini,
Kamu jangan terfokus untuk penderitaan yang kamu alami, tapi kamu itu harus fokus pada membuat kamu senang, membuat kamu sukacita. Kamu jangan terlalu lebih memikirkan kepada penderitaanmu saja, tapi kamu harus mengingat kembali apa yang membuat hatimu senang, kamu merasa sukacita. Nah, di sini kita belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 ini. Paulus mengajak kita untuk melihat dan menempatkan penderitaan melalui sudut pandang dan perspektif Allah, di mana semua yang dilewati segala masalah hidup sebagai pertumbuhan iman kita, asal kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini kita tahu bahwa Timotius masih muda. Dia mendengarkan pengajaran Paulus dan Barnabas. Mereka mengajarkan bahwa orang Kristen memang harus menderita. Tetapi itu tidak sia-sia, karena harapan menakjubkan di masa depan mereka yang berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Yang demikian, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Nasihat inilah yang dikatakan Paulus bagi Timotius yang berada dalam panggilan untuk ikut menderita. Paulus mengajarkan Timotius untuk setia dan bersabar. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah, siapa Timotius itu? Menurut di 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, di sini Timotius diajak oleh Paulus agar ikut mengabarkan Injil dan tidak takut menderita karena iman. Ia diajak untuk bersaksi tentang Tuhan dan Injil karena ia terpanggil oleh panggilan kudus. Oleh karena itu, Timotius adalah seorang rasul yang taat menyabarkan Injil dan setia terhadap Tuhan, yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Jadi Timotius ini adalah putra dari seorang perempuan Yahudi yang bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ayah ini adalah bukan orang Yahudi. Sewaktu kecil saja Timotius tidak disunat, tidak mengikuti tradisi orang Yahudi, sehingga Paulus mendorongnya untuk disunat supaya ia dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Ia ditabiskan. Setelah ia ditabiskan, ia pergi bersama Paulus mengabarkan Injil ke beberapa daerah. Timotius ini adalah penerima dari surat Rasul Paulus, surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Tertulis juga bahwa Timotius ini adalah seorang yang menulis dari surat 2 Tesalonika di bagian pembuka dan surat Filemon bersama Paulus. Timotius ditabiskan menjadi uskup di Efesus oleh Paulus dan ia melayani dalam tugasnya selama 15 tahun. Jadi di dalam nas ini kita pada saat ini, Paulus memberikan 3 gambaran pada Timotius tentang bagaimana kita menjadi kuat dalam penderitaan, yakni itu adalah di dalam poin yang pertama, Timotius harus berjuang, mau berkorban, adalah sama seperti seorang prajurit. Kita tahu seorang prajurit ini adalah patuh pada komandannya, disiplin, bahkan juga mereka seorang yang penuh pengorbanan dan pengabdian demi menyenangkan hati komandannya. Sama seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus,
yang memilikinya di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dan poin yang kedua yaitu adalah taat dan tekun. Sama seperti seorang olahragawan, mereka tekun, rajin berlatih dan taat pada peraturan bermain demi mendapatkan sebuah kemenangan. Seperti seorang olahragawan ini yang bertanding sesuai dengan aturan untuk memperoleh mahkota di dalam ayat yang kelima. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah bersabar sama seperti seorang petani yang selalu bersabar menunggu hasil panen, dan petani ini adalah orang yang pertama menikmati hasil usahanya di dalam ayat yang ke-6. Jadi di dalam 3 poin ini, berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasehati Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang ia butuhkan di dalam ayat yang ke-7. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian ia menerimakan kemuliaan yang kekal. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Karena pemberitaan Injil yang diberikan, Paulus telah mengalami banyak hal penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Pada bagian akhir dari perikop ini, Paulus menguatkan hati Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah di dalam ayat yang ketiga ayat yang ke-13. Jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus, jadilah kuat dan ikutlah berbagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injilnya. Penderitaan yang kita alami karena namanya tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin dengan kesetiaannya ia akan menyertai hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pelayan, kita harus memiliki 3 poin penting yang telah kita jabarkan tadi, yaitu mau berjuang, bertanding dan bekerja keras menghadapi tantangan saat mengabarkan Injil. Karena kita pastilah akan mendapatkan mahkota keselamatan dari Kristus Yesus. Di sini juga kita mengajarkan kita dalam panggilan untuk ikut menderita adalah melihat proses yang kita lakukan apakah kita sesuai dengan peraturan. Dia ingin menunjukkan kepada kita, jika kita mati untuk Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita akan setia kepada Yesus Kristus, walaupun kita harus menderita dalam mengabarkan Injil. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita tentang bagaimana gambaran pelayanan yang taat dan setia. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat berkat dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, buat kesehatan, kekuatan yang kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama di sini melaksanakan ibadah ya Tuhan, walaupun daring ya Tuhan. Tapi kami tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami sudah belajar merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami bacakan tadi ya Tuhan, dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Itu menjadi rema di dalam kehidupan kami,
bagaimana kami menjadi pelayan yang taat dan setia ya Tuhan. Bapa, di sini kami hendak menaikkan doa syafaat kami pada saat ini, terkhususnya bagi jemaat-Mu yang ada di berbagai tempat ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan bagi para orang tua ya Tuhan, untuk mereka mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Terlebih buat anak-anak mereka ya Tuhan sebagai generasi penerus bangsa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala perkuliahan mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pergaulan mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami naikkan doa kami buat jemaat Tuhan yang sedang sakit di dalam rumah maupun di dalam rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kepulihan, baik melalui obat-obatan, alat paramedis ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya mujizat Tuhan itu ada ya Tuhan. Kami juga berdoa buat janda duda, anak yatim piatu ya Tuhan. Berilah mereka sukacita ya Tuhan, berkati mereka, berilah mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Hibur hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah ya Tuhan. Berilah mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar negara kami, bangsa kami ini bisa damai dan sejahtera ya Tuhan. Bapa, banyak yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami doakan, tapi kami tidak dapat mengatakannya satu persatu ya Tuhan. Tetapi Tuhan mengetahui sebelum kami mengungkapkannya ya Tuhan. Kami tahu doa yang kami sampaikan ini tidaklah sempurna ya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini. Doa yang pernah Kau ajarkan kepada para murid-murid-Mu zaman dahulu ya Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan, tapi dengarkanlah nas pengantar persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan memberkati agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama kami untuk kemuliaan nama Tuhan.
Hanya ke dalam anakmu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seraya kita mengumpulkan persembahan kita memuji nama Tuhan, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita bersama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, dialah yang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan, dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai lagu penutup kita mengangkat pujian kita, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, ku
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.